Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur sumal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada manusia sebagai penawar, penyejuk, dan obat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Bani Israel ayat 82. Saudara para pendengar video di mana saja berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa berita gembira dan berita petakut. Dalam waktu yang singkat ini, dalam video ini, sebagai yang kita apung, yang kita angkat adalah fungsi dan manfaat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia. Segala sesuatu itu ada tujuan, ada makna, ada maksud. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini diturunkan buat manusia sebagai obat hati, penyejuk hati, penawar hati, jiwa, raga, semuanya. Sebab orang-orang yang beriman ya dengan zikir, mengingat Allah, menghubungkan diri kepada Allah, kalbu, hatinya, jiwanya tenang dan tentram. Sedangkan orang-orang yang zalim, yang durhaka, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak percaya kepadanya, hatinya sempit, bahkan kesal dalam mendengar ayat-ayat Allah atau kalimat-kalimat perkataan Allah dan Rasul. Mungkin dua saja, hati yang tentram, yang tenang, kemudian ditambah-tambah oleh Allah ketenangan ke dalam kalbu, ke dalam hati, dan ke dalam jiwanya. Itulah hati orang yang kafir, dan mereka dimasukkan, ditancapkan rasa tidak nyaman, tidak enak dalam hidupnya. Saudara-saudara para pendengar
dia yang berbahagia. Sekarang Al-Quran sebagai obat, Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi fokus kita pada topik pembicaraan ini terfokus pada obat, kan? Terfokus kepada obat. Al-Quran kapankah yaitu bisa menjadi petunjuk pelajaran yang berfungsi dalam hidup manusia? Ya, bila mana ya pertama tentu ada peringkat ya. Yang pertama Al-Quran ini dibaca pagi, malam, siang. Kemudian ada pula dihafalkan. Setelah dibaca, diartikan dan diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, ditafsirkan. Baru dihayati dan diamalkan. Ya tentu kalau tidak mengerti maksud maknanya, mana aku bisa jadi obat. Ada arti dan makna seperti itu. Sebab kalbu orang-orang yang beriman, yang beramal saleh itu ya tenang, tentram dengan ingat zikir kepada Allah. Jadi Al-Quran ini juga zikir. Di Quran itu ada doa. Allazina amanu wa tasminu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman itu kalbu, jiwa, hatinya, pikirannya sangat tentram, sejuk mengingat Allah. Siapa itu orang-orang yang beriman, kan? Ya, semua yang ada ini dasarkan juga iman. Ya, orang-orang yang beriman inilah yang sadar insaf ya, dalam perjalanan hidupnya di dunia dan di akhirat, yang menyelamatkan hidupnya di dunia dan di hatinya tidak putus-putus untuk berpikir dan untuk berzikir. Ya, otaknya terus menerus berpikir, hatinya terus berzikir. Ala bi zikrillahi tasminul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu kalbu, hati, jiwa menjadi tenang dan menjadi tentram. Itu sudah wahyu. Ada juga manusia mencari ketenangan ya pergi ke laut, ya, pergi ke gunung, pergi ke pantai, pergi ke rimba-rimba, ya, tempat-tempat wisata. Itu kan juga bisa-bisa saja. Ya, kalau kita hubungkan hidup diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlihatlah kebesaran, terlihatlah kekuasaan Allah. Di hati selalu terhubung kepada Sang Pencipta itu. Dia insaf, dia sadar, dia melihat kiri kanan, keindahan-keindahan alam. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, kami tidak sia-sia Engkau menciptakan ini. Saudara-saudara yang berbahagia, hari ini orang banyak yang mendapat serangan attack of heart, serangan jantung itu. Serangan hati, serangan jiwa, kan. Itu pemicu-pemicunya kalau berdasarkan teks Al-Quran, ayat yang kita bacakan tadinya, ya karena
batin hati tidak lagi terhubung kepada Allah. Jadi hati sempit ya. Hati tak senang, hati tidak lapang. Sehingga sebagian orang jiwanya, jantungnya sakit ya. Jadi semacam pel ke apotek, ke puskesmas, ke rumah sakit untuk menenangkan hati, menenangkan jantung. Memang yang bersifat jasmani ya, bersifat fisik ya, detak-detak jantung ya. Sebab kalau roh jiwa tentu kalau sakit ya, pengobatannya adalah dari Al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad itu, semuanya itu obat-obat itu. Jadi kadang-kadang tidak bertemu ya, yang sakit rohnya, jiwanya dibantu dengan yang seperti pel jantung, pel penenang, itu tidak bisa bertahan. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita minum ya pel penenang ya, mau tidur misalnya, tidak mau mata tidur, kita makan satu pel diazepam atau validek 2 Valium misalnya, enak tidur, tenang tidur, mimpi karena enaknya di malam hari. Tapi itu tidak bisa bertahan, hanya sementara saja. Waktu tidur saja hati, jiwa merasa lega, merasa tenang. Habis tidur bisa lagi kita, habis tidur bisa kita. Jadi ketenangan itu adalah seperti kita ini dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat, ya, salat. Sebab salatnya itu yang komplit, yang lengkap untuk berzikir, untuk mengenal Allah, ya. Lengkap. Di luar salat juga dihubungkan diri kita, diperbanyak macam-macam subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Semuanya kan obat-obat jiwa dan ketenangan. Jadi harus berpikir secara abstrak, berpikir secara jernih ya. Yang kita ini sakitnya, ini obatnya kan. Nah, gitu. Saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Tidak bukan Al-Qur'an adalah obat, penawar, penyejuk dan penyenang pada orang yang zalim ya. Itu tidak ada apa-apa, tidak ada nilai apa-apa, malah kerugian saja ya. Malah tidak senang dia untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dan zikir-zikir itu sendiri. Sempit hati dan sempit jiwanya. Jadi ya, mana jantung ini yang patut diurut ya, yang itu bagian-bagian fisik, jadi diurut ya. Yang bagian-bagian dalamnya yang berhubungan dengan hati nurani ya, itu dengan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara para pendengar bahagia, mudah-mudahan Tuhan ya, apa yang diperintahkan Allah, kalau kita kerjakan semuanya ada faedah, ada manfaatnya. Apa yang dilarang oleh Allah, kalau kita kerjakan ya dilarang, tapi kita kerjakan, efek bahayanya bukan kekinian saja, tapi dunia dan
akhirat. Itu ya udah kita sering membaca Al-Quran dengan pemahaman, dengan pengertian, hubungkan diri kita Allah dengan jalan-jalan yang telah diberikan dengan Asmaul Husna, dengan zikir yang punya arti dan punya pengertian. Hidup tenang ya dengan bawa Al-Quran dalam hidup kita ini, menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, bukan orang sekedar membacanya. Berzikir itu pula zikir-zikir yang punya artian ya, artian yang lengkap, yang kompleks ya, punya pemahaman tentang zikir-zikir itu. Itulah bahagia dan tenang dunia dan tenang di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak maaf, di lain waktu kesempatan disambung dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.